Anda sudah menapaki jenjang karir satu persatu, dari kontributor individu, jadi pemimpin tim, lalu jadi pemecah masalah strategis. Tapi, ternyata masih ada satu level lagi. Puncak di mana keputusan Anda nggak cuma mempengaruhi tim, tapi juga pasar di benua lain. Ini bukan lagi soal naik jabatan, tapi soal transformasi diri. Pertanyaannya simpel aja, saat panggung dunia memanggil, Anda siap nggak? Oke, pertama-tama mari kita pahami dulu betapa berbedanya panggung baru Anda ini, dunia. Coba deh, lupain rapat di satu ruangan. Bayangin, tim Anda ada di Tokyo, London, dan New York. Beda zona waktu, beda budaya, beda cara mikir. Nah, disinilah semua aturan main yang lama udah nggak berlaku lagi. Dan tantangan yang sesungguhnya baru dimulai. Kedua, mari kita bahas tantangan terbesar dalam kepemimpinan global. Kita sebut saja gunung es budaya. Iya, persis seperti gunung es. Sebagian besar dari sebuah budaya itu nggak kelihatan di permukaan. Dan justru, bagian yang nggak kelihatan inilah yang paling kuat. Dan seringkali paling berbahaya buat seorang pemimpin yang nggak waspada. Coba kita lihat perbandingannya ya. Di permukaan, yang kelihatan tuh hal-hal kayak bahasa atau makanan. Ini cuma 10%-nya. Tapi di bawah permukaan, ada 90% sisanya. Nilai, kepercayaan, bahkan cara mereka memandang waktu dan hierarki. Inilah mesin tak terlihat yang menggerakkan perilaku, dan sering banget jadi sumber kesalahpahaman. 90%. Bayangin kan, betapa banyaknya konteks yang hilang kalau kita cuma lihat permukaannya doang. Pemimpin global sejati itu harus berani menyelam lebih dalam. Nah, yang ketiga, biar lebih kebayang, yuk kita lihat gimana tabrakan budaya ini beneran terjadi dalam sebuah studi kasus proyek global. Kenalan dulu yuk sama tim proyek globalnya Alex. Di atas kertas sih tim ini kelihatan sempurna. Ada Yuki dari Tokyo yang menghargai harmoni, Ahmed dari Dubai yang relasional, Emma dari London yang sangat to the point, dan Carlos dari New York yang lebih santai. Keahliannya ada semua, tapi gaya mereka beda banget. Dan gak butuh waktu lama. Inilah yang terjadi. Diskusi jadi muter-muter gak jelas, frustrasi meningkat. Alex sebagai pemimpin pusing 7 keliling dan mulai bertanya-tanya, apa yang salah sama timnya? Momen krisis kayak gini lahir dari benturan budaya yang nggak kelihatan tadi. Jadi poin krusialnya tuh di sini, masalahnya bukan karena mereka nggak kompeten. Bukan, mereka semua profesional hebat. Masalahnya adalah setiap orang melihat dunia lewat kacamata budaya yang beda-beda dan tanpa pemahaman, yang terjadi ya bukan kolaborasi, melainkan benturan. Keempat, terus gimana caranya mengubah kebingungan ini jadi kejelasan? Jawabannya ada di satu hal, kecerdasan budaya. Dan tiba-tiba, semuanya jadi masuk akal. Emma itu bukan sengaja kasar pas mengkritik ide, budayanya memang langsung. Yuki juga bukannya pasif, dia sedang menjaga harmoni kelompok, sebuah nilai penting dalam budayanya. Begitu Alex paham dimensi seperti jarak kekuasaan atau konteks komunikasi, dia mulai melihat timnya bukan sebagai masalah, tapi sebagai teka-teki yang bisa dipecahkan. Tapi, pemahaman aja tuh nggak cukup. Anda butuh yang namanya kecerdasan budaya atau CQ. Ini adalah kemampuan untuk nggak cuma tahu perbedaannya, tapi juga secara aktif beradaptasi untuk membangun jembatan pemahaman. Dan CQ ini bukanlah sihir loh. Ini adalah keterampilan yang bisa dipelajari, yang dibangun di atas 4 pilar yang jelas. Dorongan, pengetahuan, strategi, dan tindakan. Dengan ini, Anda nggak lagi memaksain satu cara kerja, tapi Anda justru menciptakan cara baru yang berhasil untuk semua orang. Kelima, dan ini yang paling penting, bagaimana semua ini berdampak pada bisnis? Nah, disinilah bedanya. Pemimpin global itu nggak cuma mengelola tugas. Mereka harus bisa menjawab pertanyaan dari C-suite. Gimana proyek ini bisa mendorong pendapatan? Gimana ini mendukung visi strategis perusahaan? Dan inilah hasilnya saat Alex menerapkan CQ. Tim yang tadinya terjebak dalam konflik, kini malah berhasil mendorong pertumbuhan pendapatan 25% di atas target. Mereka mengubah perbedaan menjadi kekuatan. Dampaknya juga terasa sampai ke pelanggan. Dengan pemahaman pasar yang lebih dalam dari tim yang beragam, kepuasan pelanggan global mereka berhasil naik 15%. Dan mungkin yang paling penting, secara internal, keterlibatan timnya meroket sampai 40%. Kenapa? Karena setiap orang merasa didengar, dipahami, dan menjadi bagian dari kemenangan bersama. Anda sudah lihat kan gimana seorang supervisor bisa bertransformasi jadi pemimpin global. Namun, cerita ini belum berakhir. Mencapai level ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Tapi pemimpin sejati tahu, setiap puncak hanyalah awal dari pendakian yang baru. Pertumbuhan Anda tidak pernah berhenti. Jadi, setelah melihat seluruh perjalanan ini,
Pertanyaannya kembali lagi kepada Anda. Anda sudah melihat jalannya, sudah tahu alatnya, sekarang puncak mana yang akan Anda taklukkan selanjutnya? Anda